Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusmita, NIM 2111050200018 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MAI, yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti tatanan, aturan, dan hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi dapat digabungkan merupakan sistem pengelolaan rumah tangga, aturan rumah tangga, dan manajemen rumah tangga. Di dalam ekonomi ada rumah tangga individu atau konsumen dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga individu yaitu bagaimana cara mengatur ekonomi, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan rumah tangga, dan bagaimana cara membelanjakan yang sudah kita dapatkan. Sedangkan di rumah tangga perusahaan yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya pabrik baju, pabrik sabun, dan lain sebagainya. Definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Contohnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru yang menggunakan sistem kapitalis. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang terapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Contohnya ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya ada keseimbangan atau tidak antara pasar uang dan pasar barang. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi makro dan yang kedua ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah mengenai ekspor dan impor. Yang kedua yaitu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas, faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Contohnya, harga dari suatu produk, barang, dan jasa menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro, yaitu ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara, yaitu apa saja sih pendapatan negara dan apa saja sih cara memenuhi dan untuk apa saja pengeluaran negara. Yang kedua yaitu pengangguran, yaitu apa penyebab dan solusinya. Yang ketiga uang dan fungsinya, yaitu bagaimana peredaran uang di pasaran. Yang keempat yaitu inflasi dan deflasi, bagaimana barang-barang harga naik atau murah. Yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat, yaitu keseluruhan yang diminta oleh negara, baik permintaan dan penawaran. Yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM. IS bisa disebut pasar barang dan LS pasar uang. Jika terlalu banyak uang, maka bisa terjadi inflasi. Jika terlalu banyak barang, maka disebut dengan deflasi. Yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi ekspor dan impor. Lalu selanjutnya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.